Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kali ini saya membahas tentang jadilah penjual dan pembeli yang baik. Ya, jadilah penjual dan pembeli yang baik. Ya, karena saya di bidang perkutut, saya fokuskan di perkutut juga. Karena penjualan dan pembelian dalam perkutut ini sangatlah riskan akan orang-orang yang cuma mau mengompor-ngompori saja ya. Orang yang mau menjatuhkan kita. Dan di sini kita harus pandai-pandai memahami pembeli ya, khususnya peternak. Oke. Yang baru nonton video saya jangan lupa ya dukung terus video saya. Like, subscribe, nyalakan lonceng supaya Anda terus bisa mengikuti edukasi dalam pembelajaran sharing bersama tentang peternakan perkutut dan info-info tentang burung perkutut lainnya. Oke teman, langsung saja. Yang pertama, jadilah pembeli yang baik. Di sini maksudnya gimana? Ketika Anda mau membeli perkutut, Anda harusnya punya target. Itu pasti. Seorang pembeli nggak punya target lucu ya. Makanya saya seringkali bilang kalau ada pembeli yang tanya ke saya tanya, Mas dengan siapa, alamat mana, wajar ya. Seorang penjual mau kenalan sama pembeli itu bagi saya wajar. Kalaupun Anda seorang tengkulak, harusnya kita sama-sama menjaga harga. Maaf teman, kalau ada tengkulak ataupun peternak penjual besar, pengepul yang tanya ke saya masalah list harga ya, masalah list harga. Saya itu peternak ya, saya peternak. Saya jual burung satu macam itu beda-beda harganya. Misalnya Mojopahit Mega Mendung, saya bisa jual 500 sampai 1 juta. Itu umur setara ya, umurnya setara. Kalau Anda mau list dari saya, list yang bagaimana kan itu. Kalau Anda tengkulak yang baik harusnya bilang, Mas ini list harga di toko saya, bisa nggak nyetorin? Selesai ya. Jadi nggak usah bertele-tele tuh. Kalau Anda mau marah-marah silahkan, nggak masalah. Saya buat video ini buat klarifikasi saja di peternakan saya. Nggak beli ya nggak masalah, nggak masalah. Saya yakin ada penjual lain, ada pembeli lain yang lebih condong ke saya. Ya, Allah Maha Adil, nggak mungkin nggak. Itu keyakinan saya. Ya, begitupun menjual. Penjual harusnya ramah tamah. Saya usahakan seramah mungkin. Nah, kemarin juga ada kasus ngomong ya kasar lah ke saya kan. Cuma saya tanya, kalau Anda pengembul nerimanya berapa per bulan? Anda terima per ekor berapa? Malah marah-marah. Sama-sama orang Jawanya saja bla 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 bla. Nggak usah lah, ngomong jelek itu nggak ada gunanya kan itu. Jadi saya bilang ya alhamdulillah terima kasih. Ya ada gunanya. Maaf teman, saya itu sudah melalang buana. Amor wong ra karu-karuan wis nggak bisa dihitung kan. Saya hidup dengan garong itu lama. Hidup di tengah hutan tanpa ada saudara, sanak saudara, sendirian biasa. Lalu terus kamu gertak seperti itu kan lucu kan. Saya lucu nih. Kalau kamu gertaknya di depan saya acung jempol. Ya, saya acung jempol. Kalau cuma lewat media lucu nih. Dan perlu Anda ingat ya, perlu Anda ingat, omongan kita apapun yang kita lakukan ya, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Orang yang bakal amal sekecil biji sawi, sekecil pasir di lautan, itu besok akan mendapat balasan ya. Kebaikan sekecil apapun akan mendapat balasan. Famay ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Orang yang mengamal kecil yang berbuat jelek sekecil apapun itu besok akan mendapat
balasannya. Kita nanti akan bertemu di sana. Orang yang ngomong jelek ke saya, besok kita temu. Halo, ya, kita ketemu nanti. Apa gak malu kamu? Nah, makanya kita di dunia ini biasa saja. Gak usah saling kemelinti, biasa saja. Hidup berapa tahun di dunia ini, ya? Hidup di dunia ini singkat sekali, teman. Ya, singkat sekali. Ada yang bilang lama, Mas, bertahun-tahun. Ya, itu kalau pemikiran Anda. Sekarang saya tanya, orang mudah-mudahan saja ya, dibuat mudah, simpel saja. Hidup 60 tahun. Hidup 60 tahun, 60 gini. 60 tahun. Ini kalau kita sehari tidur 8 jam, sehari itu 24 jam. Ya, sehari 24 jam. Kalau kita sehari tidur 8 jam, berarti kalau kita 60 tahun mati, tidur kita saja itu berarti 20 tahun. Bayangkan, kerja Anda berapa tahun? Maidu Anda berapa tahun? Nah, ini makanya kita harus pandai-pandai menyikapi medsos ini supaya apa? Supaya kita bijak dan nantinya di sana kita tidak malu. Ya, nantinya di sana kita tidak malu. Pasti ketemu. Di akhirat itu semua orang berkumpul. Di dunia kita yang pernah dipukul orang, di sana kita akan dipasahi suruh mukul balik orang itu. Cumanya kita mau atau tidak itu. Nah, itu pasti ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua orang itu akan menerima amal yang diperbuatnya di dunia ini. Sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun kejelekan, itu kita pasti akan menerima balasan di sana nanti. Ya, makanya saran saya sebagai penjual harusnya ramah tamah. Entah apapun, ya, apapun yang dibilang pembeli kita terima. Ya, bukannya kita nggak bisa emosi, tapi saya yakin semua orang bisa emosi, tapi tidak semua orang bisa bersabar. Ya, kita milih yang mana? Kalau Anda mau jadi umumnya orang, ya emosi silahkan. Tapi kalau Anda mau jadi orang istimewa, maka bersabarlah. Ya, saya itu sudah jenuh. Nah, istilahnya kalau wong Jawa itu sudah katok, sudah banyak makan garam di luaran sana. Saya tuh bahkan pernah dikejar orang pakai parang, mau dibunuh pernah. Nah, ya, jadi bagi saya kehidupan ini mati sekarang atau besok sama saja. Ya, di dunia ini apalah yang mau digondeli. Ya, kita pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup berusaha sebaik mungkin, lainnya kita pasrahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain pembeli tadi ya, harusnya identitas yang jelas. Ya, jadi kalau pembeli itu harusnya bilang saja terus terang, "Mas, ini saya dari sini mau beli ini." Jelas. Kemarin saya tanya segitu malah marah kan itu. Ya, adik saya WA di depan saya suruh belajar jualan, tak bilang, "Mas, saya ditanya seperti ini, jawabnya bagaimana?" Jawab saja, "Ini dari siapa, lokasi mana." Dia malah marah. Tanyanya apa, jawabnya apa. Orang diajak kenalan kok marah, lucu kan. Saya bilang itu bukan pembeli ya, bukan pembeli. Jadi penjual harus pandai membedakan itu pembeli yang berkualitas atau bukan, atau cuma mau menghancurkan peternakan kita. Kita harus pandai-pandai ya. Pembeli harusnya jujur ya, orang mana dan mau beli apa. Ini harus jujur. Kalau nggak jujur tinggalkan, itu bukan pembeli yang berkualitas bagi penjualnya. Ya, di sini paham ya. Jadi kita harus sama-sama konsisten. Seorang pembeli dan penjual itu memang saling membutuhkan, tetapi ya juga harus saling menghormati. Ya, nggak usah saling menjatuhkan. Buat apa? Ya, sekali lagi hidup di dunia ini nggak lama. Kita nanti di sana ketemu semua. Kita rival, dagang dan lain-lain. Kita ketemu. Kalau sempat kita itu di dunia itu ngolok-ngolok orang, apa nggak malu di sananya ya? Apa nggak malu? Nah, sebagai pesan saya itu sebagai penjual harusnya ramah tamah kepada siapapun. Kasarannya kita itu sampah. Ya, dimasukin apa saja terima.
Tapi bagi penjual ya harusnya, pembeli harusnya hati-hati juga, karena apapun yang Anda katakan kepada penjual itu nanti ada klarifikasinya di akhirat nanti. Karena saya orang Islam, saya bicarakan keyakinan saya sebagai orang Islam. Ya, halo, nanti kita ketemu. Siapa saja yang di medsos pernah mengebuli saya, pernah mengatakan jelek-jelek kepada saya, ya, insya Allah saya tidak akan emosi dan saya tetap akan balas dengan kerendahan hati saya semampu saya. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Tugas kita adalah berusaha sebaik mungkin. Salam. Nyungkutut, sopai patut.